Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, Amelia Maharani Prambudi, nomor NIM 21411011029 yang membawakan materi tentang syariah dan akhlak. Yang kedua, Itaki Tafusiana Putri, nomor NIM 2141101101066 yang membawakan materi tentang hadis dan ijtihad. Yang ketiga, Nabila Suraya, nomor NIM 2141101101092 yang membawakan materi tentang sumber ajaran Islam Al-Quran. Yang keempat, saya sendiri, Nurul Hikmatul Hasanah, nomor NIM 21411101093 yang membawakan materi tentang pokok-pokok ajaran Islam, akidah. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam yaitu ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran bersifat global atau mujmal yang memerlukan perincian. Misalnya perintah sholat, puasa, maupun haji hanyalah dengan kalimat singkat. Sedangkan tentang tata cara mengerjakannya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk menjelaskannya, datanglah Rasulullah SAW memberikan penjelasan dari mulai tata cara sholat, berumah tangga, berekonomi, sampai urusan bernegara. Penjelasan Rasul itu disebut sunnah Rasul atau hadis. Setelah Rasul wafat, permasalahan umat tetap bermunculan, misalnya persoalan bayi tabung dan lain-lain. Persoalan demikian belum terakomodir di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu memerlukan sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad kurang lebih selama 23 tahun, lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam. Surat-surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah dan termasuk surat-surat yang pendek. Adapun surat-surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Surat-surat tersebut termasuk surat yang panjang. Selanjutnya yaitu ada fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada asyifa sebagai obat, yang artinya Al-Quran diciptakan sebagai obat menyembuh penyakit fisik maupun mental. Yang kedua ada petunjuk atau al-huda, yang artinya Al-Quran diciptakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Lalu ada al-mau'izah atau nasihat, yang artinya Al-Quran berisi tentang nasihat untuk menjalani hidup atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada Al-Furqan atau pemisah, yang artinya Al-Quran menjelaskan pemisahan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan salah, serta baik dan buruk. Ada juga fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu, yaitu mengajarkan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu pendidikan Islam, ilmu hukum, dan ilmu sejarah. Ada juga fungsi Al-Quran bagi keberlangsungan hidup manusia. Yang pertama, untuk memantapkan iman Islam. Yang kedua, untuk penyempurnaan kitab sebelumnya. Yang ketiga, untuk hukum dan tuntutan dalam menjalani hidup. Yang keempat, sebagai jawaban masalah hidup. Yang kelima, menjelaskan perilaku manusia. Yang keenam, sebagai mukjizat dari Allah. Dan yang ketujuh, sebagai petunjuk jalan lurus. Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, hadis memiliki beberapa kedudukan penting dalam proses penetapan hukum atas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya Islam tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Setidaknya ada 4 posisi penting hadis atau sunnah. Yang pertama, mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran.
Hal ini sangat menonjol dalam masalah teologis, tepatnya mengenai larangan Al-Quran kepada manusia untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Seperti dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Di antara dijelaskan dalam perintah Al-Quran mengenai sholat yang bersifat umum. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan Allah waktunya bagi orang-orang yang beriman. Perincian waktu, cara, dan syarat-syarat pelaksanaan sholat dijelaskan secara detail dalam banyak kitab-kitab hadis. Yang ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran oleh hadis kadang-kadang mengambil bentuk pembatasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Satu contoh mengenai hal ini adalah anjuran Al-Quran untuk memberi wasiat menjelang tutup usia kepada keluarga atau saudara, khususnya berkenaan dengan pembagian harta waris. Namun satu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim menjelaskan bahwa batas harta yang diwariskan adalah 1/3 dari semua harta dan kekayaan yang dimiliki ketika masih hidup. Yang keempat, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh paling menonjol dalam kasus ini adalah mengenai larangan Al-Quran memakan bangkai, darah, daging babi, atau yang lainnya, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Namun dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah menjelaskan bahwa hukum itu berlaku kecuali untuk bangkai ikan dan belalang, serta darah limpa dan hati dari binatang yang dihalalkan bagi kaum muslim. Al-Quran dan hadis memberikan beberapa contoh tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan keteladanan, pendidikan dengan kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan perhatian atau pengawasan, pendidikan dan hukuman. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerahkan kemampuan. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, ijtihad lebih merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis. Sama halnya seperti hadis, akan dijelaskan kemudian ijtihad sebagai satu metode pengambilan hukum mengenai perkembangan yang sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terus berkembang di kalangan muslim. Peran ijtihad dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, ijtihad ikut serta menata sistem pendidikan yang dialogis. Peran dan pengaruhnya cukup besar dan dalam menetapkan suatu hukum. Secara umum, rumusan tujuan pendidikan telah disebutkan dalam Al-Quran, tetapi secara khusus tujuan tersebut memiliki dimensi yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu upaya yang maksimal dan sistematis dalam menyusun rumusan sistem pendidikan. Rumusan itu hendaknya bersifat dialogis dan adaptif, baik karena pendidikan perkembangan zaman maupun perkembangan kebutuhan manusia dengan potensi dan dimensi yang dinamis. Adapun ijtihad merupakan proses kerjasama yang padu. Dengan kepaduan tersebut diharapkan lahir suatu sistem pendidikan yang utuh dan integral dalam bingkai. Dengan demikian akan diperoleh sistem pendidikan yang kondusif, baik bagi pengembangan kebudayaan manusia maupun sebagai peranti dalam mengantarkan peserta didik untuk dapat melaksanakan amanatnya. Apabila penjelasan di atas dicermati lebih lanjut, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa eksistensi sumber pendidikan Islam baik Al-Quran, hadis maupun ijtihad merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan dan mendapatkan suatu bentuk sistem pendidikan yang integral. Sebagai langkah lanjut untuk mempersiapkan manusia yang berkualitas, baik kualitas intelektual dan moral. Dasar-dasar ajaran Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Dasar-dasar ajaran Islam adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar, dan ajaran Islam ialah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia
sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir hingga mati. Konsep dasar Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis ini menceritakan tentang dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada Al-Bayan atau Kitab Iman nomor 5. Dari ketiga konsep tersebut terdapat 3 bagian dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Hasbi As-Siddiqi mengatakan akidah merupakan ketentuan bahasa atau bahasa Arab ialah sesuatu yang dipegang teguh di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih daripadanya. Dan secara umum, akidah dalam Islam berarti perjanjian teguh manusia dengan Allah SWT yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada hak kehendak Allah SWT. Kedudukan akidah. Kedudukan akidah dalam pokok ajaran Islam. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dan tahan dari berbagai tiupan angin cobaan. Sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan 9 manusia itu lemah, maka pohon perbuatan manusia itu akan tidak bermakna dan mudah roboh dengan tiupan godaan angin sepoi-sepoi sekalipun. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu syariah. Secara terminologis syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan Allah SWT untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Kedudukan syariah dalam pokok ajaran Islam. Syariah Islam secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, amaliyah ibadah, maupun mengenai akhlak. Firman Allah SWT yang berbunyi, "Summa ja'alnaka 'ala sari'atim minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Artinya, kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariah atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah dia, yaitu syariah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah Surah ke-18. Kedudukan syariah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kemudian, kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap kehendak Allah, yaitu akidah. Buah dari perbuatan itu dinamai akhlak. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak dari segi bahasa maupun penggunaannya dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Dalam prakteknya, akhlak bisa dikatakan buah atau hasil dari akidah yang kuat dan syariah yang benar. Kedudukan akhlak dalam pokok ajaran Islam adalah hasil, dampak, atau buah dari perbuatan-perbuatan yaitu syariah yang dilandasi keyakinan hati, tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah yaitu akidah. Seperti halnya adalah jujur pada diri sendiri yang merupakan bagian dari akhlak adalah dampak perbuatan puasa syariah yang dilandasi keyakinan hati atau akidah, bahwa dengan puasa kita dapat berempati terhadap penderitaan orang lain yang menjalani hidupnya serba kekurangan. Hubungan akidah, syariah, dan akhlak dalam perilaku manusia. Berpegang teguh pada ajaran Allah SWT merupakan akidah.
Berpegang teguh pada perjanjian dengan manusia adalah perwujudan akhlak. Aktivitas memegang teguh ajaran Allah SWT dan perjanjian dengan manusia merupakan penerapan syariah, dengan kata lain perbuatan syariah yang didasari oleh kelurusan akidah dan dampaknya adalah akhlak, yaitu kemanfaatannya dirasakan oleh manusia lain. Kesimpulan dari materi tersebut ialah dasar-dasar ajaran Islam adalah ajaran Allah SWT kepada utusan Allah SWT, di mana di dalam kerangka dasar ajaran terdapat 3 bagian utama yang saling berkaitan, yaitu yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan akar atau dasar dari setiap perbuatan manusia, sedangkan syariah adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan wujud dari akidah. Dari penetapan akidah dan perwujudannya berupa syariah, muncullah buah berupa kebermanfaatannya baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang disebut dengan akhlak. Itulah hasil presentasi dan hasil diskusi dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.